إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Ikhwatu iman, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amihi wa fadlihi al-azim. Kita semuanya bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla yang dengan rahmat juga karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Juga kita menunaikan ibadah-ibadah sunnah yang diantaranya sunnahkan, syariatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu qiyam Ramadan. Maka tentunya roja kita, harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, memantapkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoa isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amalan kita semua. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tentang tema akidah tentunya ini bukan perkara yang asing bagi kita semua. Bahkan kita semua sudah sadar dan yakin tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Tidak ada visi lain. Dan Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan juga binatang, Allah ciptakan tumbuhan dan yang lainnya. Maka manusia ini memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sisi keutamaan dari mana nenek moyang kita, yaitu Adam alaihissalam, di mana Allah sempurnakan penciptaannya. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk tahiyyah dan bukan ibadah. Sujud tahiyyah, sujud sebagai penghormatan, menunjukkan bahwa Adam alaihissalam Abul Bashar merupakan manusia atau makhluk yang memiliki kelebihan dan keistimewaan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun Allah Subhanahu wa taala tegaskan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan bentuk manusia, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik mungkin. Tetapi lihat ayat selanjutnya, Thumma radadnahu fi asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Satu sisi manusia memiliki keistimewaan dari makhluk lain, dan di sisi lain dia harus bisa atau bersikap bijak dalam menerima semua nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla, terutama akal sehat kita, yang dengan akal sehat ini Allah Subhanahu wa taala atau syariah mewajibkan perintah-perintah atau taklif karena akal sehat ini. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Az-Zariyat, ayat yang sudah sama-sama kita hafal dan masyhur, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para ulama tafsir menyebutkan illa liya'budun bermakna illa liwahidun, kecuali agar mereka mentauhidkanku. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua fasilitas hidup untuk kita agar kita bisa bertahan hidup, untuk menunjang kehidupan kita. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah utus para nabi, Allah turunkan kitab-kitab, tiada lain tujuannya agar i'la kalimat tauhid,
agar tegaknya kalimat tauhid. Dan kita bisa melihat sejarah, dan kemarin rekan saya Ustaz Ade sudah menjelaskan tentang sejarah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di fase Mekah atau periode Mekah. Sebagian ahli sejarah menyebutkan 10 tahun pertama itu tidak ada syariat lain melainkan syariat tauhid. 10 tahun pertama. Sebelum diwajibkannya salat 5 waktu, sebelum diwajibkannya zakat, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, sebelum diwajibkannya ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengokohkan kalimat tauhid, kalimat al-iman di dalam hati-hati para sahabat. Karena kalaulah keimanan dan tauhid, akidah sudah menetap kokoh dalam hati seseorang, maka dia akan mudah menunaikan rukun-rukun Islam yang lain. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melihat rukun Islam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama bukan salat, yang pertama bukan zakat, bukan saum, tetapi syahadah alla ilaha illallah. Bukan secara kebetulan, sengaja. Syahadah alla ilaha illallah. Urgensi tauhid diletakkan sebagai rukun Islam pertama, karena rukun Islam selanjutnya bergantung kepada rukun Islam yang pertama. Tidak mungkin seorang diterima salatnya, tidak mungkin diterima ibadah-ibadah yang lainnya kalau dia tidak memiliki rukun Islam yang pertama. Apa? Syahadah alla ilaha illallah. Yang ini merupakan tujuan diutusnya Rasul, diturunkannya kitab-kitab, agar kalimat la ilaha illallah kokoh kuat di dalam hati kita semua. Karena itu merupakan penggerak iman, tauhid itu sebagai motor penggerak amal saleh. Oleh karena itu saudara-saudara kaum muslimin, kita mengetahui ayat tentang wajibnya ibadah puasa Ramadan termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang sudah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang masyhur yang sering disampaikan oleh para asatidz. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang ayat ini itu. Catatan penting bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan nida panggilan bagi orang-orang yang istimewa. Tidak semua orang dipanggil Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Karena kita dapat di dalam Al-Quran, nida panggilan Allah itu ada yang umum, seperti ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, semuanya kalian itu fakir kepada Allah Azza wa Jalla, menggunakan an-nas umum. Tetapi dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, orang yang merasakan getaran keimanan ada di dalam hatinya harus merasa terpanggil. Dan kita akan dapati 99 ayat di dalam Al-Quran itu diawali oleh ya ayyuhalladzina aman, dan diantaranya ayat ini. Artinya apa saudara-saudara muslimin? Tidak mungkin seseorang bisa menyempurnakan ibadah puasa Ramadan dan target dari puasa Ramadan la'allakum tattaqun kalau dia tidak memahami ya ayyuhalladzina aman. Maka poinnya adalah seorang mukmin di dalam melakukan ibadah harus dibangun di atas iman, harus dibangun di atas akidah sahihah. Dan ini mengajarkan kepada kita, juga mengajarkan kepada kaum muslimin seluruhnya akan pentingnya tarbiyatul iman fi qulubil muslimin, tentang pentingnya pendidikan akidah Islamiyah terutama dalam diri anak-anak kita. Disampaikan oleh seorang sahabat yang namanya Jundub ibn Abdullah. Beliau pernah mengatakan, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesaksian seorang sahabat, dan kesaksian seorang sahabat pasti benar. Bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami masih fityanun hazawirah, masih pemuda belia. Fata'allamnal iman, maka kami belajar tentang iman, belajar tentang akidah qabla an nata'allama al-Quran,
Sebelum kami mempelajari Al-Quran, sebelum kami mempelajari sunnah, kami belajar dulu iman. Rasulullah mengajarkan keimanan dulu di dalam hati-hati para sahabat. Tsumma ta'allamna Al-Quran. Setelah kami mempelajari iman, baru setelahnya tahap yang kedua kami mempelajari Al-Quran. Apa efeknya? Apa pengaruhnya? Fazdadna bihi imana. Fazdadna bihi imana. Maka dengan kami mengawali belajar dengan iman sebelum kami belajar Quran, tatkala kami belajar Al-Quran, bertambah keimanan kami. Ini urgensi kenapa kita harus menanamkan akidah sahihah, terutama dalam diri sendiri, dalam keluarga kita, anak-anak kita, bukan hanya di rumah, tetapi bahkan ini harus diterapkan di dunia pendidikan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa yang menjadi latar belakang urgensi pentingnya seorang mempelajari akidah Islamiyah ini? Karena yang pertama yang saya sebutkan bahwa tauhid atau akidah ini merupakan rukun Islam yang paling agung. Tidak mungkin seseorang bisa semangat melaksanakan sholat 5 waktu, melainkan jika kokoh keimanannya. Tidak mungkin seseorang bisa menunaikan ibadah siam Ramadan dengan penuh kekhusyuan, menjaga ibadah puasa Ramadannya supaya tidak rusak dengan dosa-dosa, kecuali dengan keimanan. Sampai disebutkan oleh seorang sahabat, Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Masama man yadhillu aw man yadhallu ya'kulu luhuman nas." Tidak saum, tidak puasa orang yang senantiasa memakan daging-daging manusia. Apa maksudnya? Dianggap tidak saum, dianggap seolah-olah dia tidak melaksanakan puasa Ramadan. Kenapa? Karena kata beliau, karena dia senantiasa memakan daging-daging manusia. Maksudnya apa? Dia menggibah orang lain. Ya, dia saum menahan diri dari makanan dan minuman dan mujamaah, tetapi lisannya tidak saum. Dari menghina, mengejek, mencederai kehormatan orang lain dengan lisannya. Matanya tidak saum, telinganya tidak saum, dan seterusnya. Apa yang menjadi akar permasalahan? Akidah. Yang menjadi akar permasalahan ada di al-iman, ada di dalam tauhid dia di dalam hatinya. Karena jika tauhid dan iman rapuh, itu sangat-sangat mempengaruhi kepada amal yang terlihat secara zahir. Maka sekali lagi, keimanan ini merupakan muharrik, merupakan motor penggerak seorang beramal saleh. Semangat dan tidaknya tergantung iman. Oleh karena itu kata para ulama, ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Al-ibadatu la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak akan dinamakan ibadah, tidak sah ibadahnya kecuali disertai dengan tauhid, kecuali dibangun dengan tauhid. Sebagaimana solat tidak dinamakan solat kecuali disertai dengan taharah terlebih dahulu. Tidak sah solat seorang tanpa wudu jika dia mendapati air. Jika tanpa udzur syar'i, dia wajib berwudu dulu sebagai syarat sahnya salat. Maka ibadah sama, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla tanpa iman, tanpa ikhlas. Maka mungkin seseorang berlelah-lelah, berletih-letih menjaga dirinya atau menahan diri dari makan dan minuman di siang hari, tetapi ada yang rusak, yaitu akar. Ya, pohon yang tidak berbuah, dahannya rusak, kering, daunnya kering. Yang menjadi perhatian kita adalah akarnya. Ada problem di akarnya. Begitu juga dengan ibadah puasa kita, dengan sholat kita. Kita susah khusyuk di dalam sholat misalkan. Maka yang menjadi problem akarnya di iman. Kita susah khusyuk di dalam sholat. Ketika sholat kita selalu memikirkan dunia. Mulai dari takbir sampai salam, ternyata kita lupa dengan apa yang kita ungkapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah itu kalimat tauhid?
sebagai bentuk declare dari kita semua. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami isti'anah, kami meminta tolong. Itu tauhid. Sebagai declare dari kita sebagai seorang mukmin, sebagai ibadur rahman, sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah yang siap menghambakan diri untuk siapa? Hanya untuk Allah. Maka tatkala seseorang menyempurnakan ibadahnya kepada Allah dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah sempurnakan rezekinya. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku memerintahkan manusia untuk beribadah bukan untukku. Allah tidak punya kepentingan dengan ibadah kita sama sekali. Allah tidak punya kepentingan dengan ibadah puasa kita. Karena toh ternyata manfaat maslahat dari ibadah puasa, dari ibadah saum, kembali manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Man amila salihan falinafsih, kata Allah. Siapa yang beramal saleh maka pahalanya untuk dirinya. Wa man asafa 'alaiha, sebaliknya sama. Orang berbuat salah tidak memudaratkan Allah, tapi mudaratnya kembali kepada dia. Artinya apa? Tatkala seorang menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin mulia. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Muhammad itu alaihi salatu wassalam, Allah sifati sebagai Rasulullah dan abduh, hamba Allah. Walamma qama Abdullahi. Siapa Abdullah di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah menyempurnakan ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia. Tapi sebaliknya tatkala seorang menghambakan diri kepada selain Allah, semakin hina. Itu rumusannya. Dalam ayat tadi disebutkan, tidaklah aku meminta rizki dari manusia. Aku tidak mengambil manfaat dari ibadah mereka. Karena ibadah mereka manfaatnya untuk diri mereka sendiri. Artinya apa? Seperti disebutkan oleh seorang ulama, tatkala man kammala ibadatahu lillah, kammalallahu rizqah. Siapa orang yang menyempurnakan ibadahnya kepada Allah dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, Allah sempurnakan rizkinya. Allah sempurnakan rizkinya. Lalu faktanya saudara-saudaraku muslimin, ternyata rizki tidak terbatas dalam konteks materi. Karena ar-rizqu yashmalu al-qalba wal badan. Hakikat rizki itu mencakup nikmat fisik, harta, sehat, umur dan seterusnya, itu rizki. Tetapi juga rizki mencakup al-qalb, yang disebut oleh para ulama sebagai jannatud dunya fi qalbil mu'min, surga dunia yang ada di dalam hati orang beriman. Maka inilah yang menjadi perhatian bagi kita semua. Haruslah kita sebagai seorang mukmin, jika kita ingin merasa ibadah kita lebih lezat, merasakan kelezatan tatkala munajat, merasakan kenikmatan tatkala melaksanakan ibadah saum tanpa ada sedikit pun keterpaksaan, kita merasakan kelezatan tatkala membaca dan mentadaburi Al-Quran, sehingga kondisi hati kita sebelum kita sholat dan setelah sholat bertambah keimanan. Kondisi hati kita sebelum membaca Quran dan setelah membaca Quran karena dipenuhi dengan tadabbur, bertambah pula keimanan. Ini yang dirasakan oleh para sahabat seperti disebutkan oleh Jundub bin Abdullah, fazdadna bihi imana. Karena dengan kami mempelajari Al-Quran, ternyata bertambahlah keimanan dan tauhid kami dan keyakinan kami dengan janji Allah, dan semakin takut kami dengan ancaman neraka Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, menjadi tadzkirah, menjadi peringatan khususnya bagi saya pribadi yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma bihamdik, bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.